Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Product of the Week hari ini. Dan seperti yang Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat di layar monitor Bapak Ibu masing-masing, di sini sudah terlihat kita akan membahas mengenai produk dari Grohe, yaitu Sensia Arena. Kita hari ini nggak sendiri, nggak hanya cuma saya sama Ziza pastinya, dan di sini sudah ada Mbak Frisil. Halo Mbak Frisil dari Detail Studio yang biasanya membantu kita mereview produk-produk material building. Sehat-sehat ya Mbak? Halo, Mbak Frisil? sehat-sehat Pak. Oke, Bapak sehat juga? Alhamdulillah, sehat semuanya. Di sini juga sudah ada Pak Kevin. Pak Kevin ini perwakilan dari Grohe yang siap untuk memaparkan tentang produk unggulan dari Grohe. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya mewakili Lixil, holding company dari brand-brand saniter dunia. Yang pertama Grohe, ada American Standard juga, dan juga ada INEX. Sensia Arena adalah sebuah varian dari Grohe yang masuk ke kategori shower toilet. Kenapa kita sebut sebagai shower toilet? Karena toilet ini menawarkan fitur-fitur yang nggak melulu hanya sebatas seramik, nggak melulu hanya sebatas BAB, tapi juga bisa menawarkan beberapa spray, kenyamanan, dan juga fitur-fitur kebersihan yang lainnya yang tentunya sangat berguna ketika si user merasakan experience mandi di kamar mandi masing-masing. Seperti itu sih Pak. Mungkin untuk lebih jelasnya saya bisa share dulu secara singkat videonya, Bu Frisil, boleh? Boleh Pak. Silakan Pak. Progress in everything we do. It's the direction of life, the path towards perfection. So pure and full of light. It's the perfect personal synergy. Profound and with intelligent care. This has always been our goal. Progression in everything we do. Sensia Arena seperti yang tadi saya introduce di video adalah sebuah kloset yang terlihat simple, terlihat sederhana, namun menyimpan features-features yang sangat-sangat lengkap. Jadi ini adalah elektronik shower toilet, membutuhkan listrik tentunya, dan sistem-sistem yang ada itu diadaptasi dari culture di Jepang sana. Jadi semua standar kita mengacunya kepada cara orang Jepang menggunakan air dalam kehidupan masing-masing, kehidupan sehari-harinya. Orang Jepang kan agak berbeda nih dengan kita kalau menggunakan air. Kalau orang Jepang kan begitu bangun, ya tentunya dia harus mandi, membuka toko misalkan, atau sebelum bekerja ketika mereka buka toko pun mereka harus siram. Ada tradisi mereka harus siram air di depan tokonya tersebut untuk supaya lebih sejuk, lebih tenang ketika menjalani hari-harinya. Begitu mandi pun malam mereka punya budaya untuk nggak cuma mandi tapi mereka berendam. Menggunakan bathtub tentunya di masing-masing rumahnya. Nah itu yang kita coba untuk adapt ke dalam kehidupan kita sehari-hari lewat si Sensia Arena, karena mereka sangat menggunakan air itu sebagai ritual dalam menjalani setiap proses dalam hari-hari mereka, seperti itu. Oke. Pak, tadi saya lihat desainnya unik kan Pak. Tadi kan Yes. apa Bapak bilang kan simple. Nah, tapi menyimpan fitur-fitur. Nah, Ya. ini dari segi ininya sendiri, desainnya sendiri ada ceritanya nggak sih Pak? Pada dasarnya kita sudah tahu banget mengenai shower toilet itu dari tahun 2000-an di Indonesia. Dan tentunya memang bukan kita orang pertama yang masukin ke Indonesia dan mengintroduce teknologi shower toilet yang pertama kali ke market Indonesia. Namun ada challenge nih, kenapa shower toilet
itu selalu bentuknya seperti itu dan sepertinya tidak inovasi khusus dalam segi desain. That's why kita jawab dengan menghadirkan fitur-fitur tertentu secara desain itu orang Jerman semua yang lakukan. Karena kita juga punya sebuah tim desain khusus, kita tidak ada desainer luar atau desainer eksternal, tapi kita menggunakan internal design team kita, dan internal design team kita pun memenangkan Red Dot Award untuk Design Team of the Year di 2012 kemarin. Semua mereka lakukan dari sisi desain Jerman, dan teknologi yang ditawarkan pun semuanya dengan standar Germany by Grohe. Tapi yang kita mau adapt adalah culture dari Japanese spa, ide dari spa culture-nya di masyarakat Jepang. That's why kenapa kalau kita lihat toiletnya itu seperti bukan shower toilet, bukan, atau kalau saya bisa bilang seperti ini, desainnya si Sensia Arena itu sangat-sangat simple, sangat-sangat sederhana, namun menawarkan fitur yang jauh lebih lengkap dibanding apa yang ditawarkan oleh produk aftermarket pada umumnya. Kalau secara gimana Bu? Sebelum ke fitur Pak, ini saya lihat dia kan nempel ke ini ya, kayak standing gitu. Betul. Tapi di slide sebelumnya wall hang Pak. Maksudnya yang tadi awal itu? Oke, ini memang ada dua versi Bu. Yang pertama floor standing, yang kedua wall hang. Dua fungsi. Ada dua model memang. Yang di visual ini itu memang floor standing dengan remote di sebelahnya. Seperti itu. Berarti memang dua ya Pak? Memang dua versi ya? Memang dua versi. Dan Sensia Arena ini memang sudah memenangkan Red Dot juga di 2019 kemarin. Jadi secara features kita ada banyak sekali. Tapi saya coba highlight segmen per segmen, dan saya akan secara singkat menjelaskan supaya nggak terlalu bosan juga untuk teman-teman dengarkan. Yang pertama, teknologinya namanya Grohe Skin Clean, terdiri dari beberapa teknologi seperti adjustable water temperature. Tentunya kita bisa adjust seberapa hangat kita mau airnya, dan kita sebutnya unlimited warm water supply. Kenapa? Karena si user bisa bahkan menggunakan shower toilet ini kalau seandainya bisa 1 jam untuk menggunakan warm water ini pun, ini unlimited sifatnya. Kenapa bisa unlimited? Karena ada instant heat konseptor di belakang, di punggung belakang si kloset. Kalau saya boleh tunjuk di kursor saya, ada di bagian belakang sini, dia sifatnya instant heat. Jadi berapa lama pun menggunakan air hangat yang ada di dalam fitur si Sensia Arena itu tidak ada masalah. Karena sifatnya unlimited dan dia bisa langsung instant heat dari supply air panas dan supply air dinginnya. Berarti lebih ke spray gitu maksudnya Pak? Betul, spray yang dikeluarkan kan kita tentunya nggak mau air dingin langsung direct kan, kita maunya air hangat. Dan beberapa brand biasanya air hangatnya agak terbatas karena dia tidak ada fitur instant heat. Jadi pertama kali buka hangat nih, nyaman, tapi lama-kelamaan dingin. Mendingin karena memang nggak ada fitur instant heat dari mereka. Seperti itu. Ya, berarti salah satu keunggulan. Salah satu keunggulan Sensia Arena. Betul. Lalu ada adjustable spray pressure, tentunya harus di-adjust spray pressure-nya, dan kita bisa adjust sesuai dengan kebutuhan. Ada adjustable shower arm. Shower arm-nya pun tingkat kepanjangannya ketika dikeluarkan nozzle-nya kita bisa atur seberapa panjang, dan tidak perlu kita sebagai user yang meng-adjust posisi duduk kita, namun kita bisa langsung mengkontrolnya lewat si remote atau bahkan handphone kita ketika kita menggunakan si kloset ini. Berarti ada aplikasinya Pak? Ada aplikasinya khusus untuk menggunakan si toilet ini, dan aplikasinya pun bisa di-apply di iOS dan di Android. Kalau orang Indonesia tuh biasanya walaupun udah punya barang mahal, tetap makainya agak sedikit belum kurang paham mungkin ya. Dan apalagi toilet nih, itu masih banyak mungkin rumah-rumah mewah yang pas digunakan toilet menggantungnya ini makainya tetap jongkok Pak. Ini bisa tahan berapa kilogram nih Pak? Dan apa perkuatannya itu
udah satu paket sama produk Groho-nya ini atau mesti ada kerjasama dengan produk aksesoris lain untuk perkuatannya? Oke, saya bantu jawab Pak Bayu. Untuk total beban kilogram yang bisa ditampung oleh si Sensi Arena untuk yang modulnya menggantung itu total sampai 400 kg jika diperlukan. Jadi memang itu sudah dites dari pabrik di sana, including sama ke perkuatannya ke tembok. Jadi kalau toilet Wohang seperti ini, kan tentunya cisternya di dalam tembok Pak. Tangki dan flushingnya dan frame-nya. Nah ini semuanya harus include dari Grohe, dan untuk pemasangannya pun harus kita supervise tentunya. Ketika pemasangannya sudah benar dan semuanya memang dibeli dari Grohe, kita bisa garansi bahwa total beban yang bisa ditahan oleh si Sensi Arena dalam 400 kilo. Berarti biasanya dia perlu berapa sih Pak? Kan biasa kalau kita toilet kan harus ada spare kan buat di dinding. Itu berapa tebalnya Pak? Untuk dinding sampai hebel pun 10 cm pun masih bisa Bu. Tapi total minimumnya itu 76 mm. Dindingnya tebalnya? Yes, betul. Termasuk tangkinya semuanya cukup Pak? Termasuk. Oh, tipis dong ya, berarti nggak perlu kita tebalin gitu Pak? Betul, tipis kok Bu, nggak terlalu perlu ditebalkan. Yang penting itu flat khusus untuk si Sensi Arena ya. Dan perkuatannya sebenarnya bukan cuman ke bawah Bu, tapi juga ke belakang. Ke dinding ya? Berarti perlu ini lagi nggak sih Pak? Perlu beton atau apa gitu? Biasanya dari arsitektur sih Bu yang advice seperti itu. Oh, oke. Yang kita bisa advice adalah total bebannya si kloset. Kurang lebih 48 kg. 48 atau beban si toiletnya sendiri? Si klosetnya sendiri? Beratnya si kloset ini. Ini tadi yang masih perkuatan itu Pak, itu ada gambar bentuk perkuatannya nggak Pak? Maksudnya kayak mungkin besi strukturnya atau cara, ada tutorial pemasangannya gitu Pak? Setnya sih seperti ini Pak, kurang lebih. Oke. Jadi frame-nya include sampai ke flush plate hingga supply air kotornya. Itu frame yang birunya maksudnya Pak? Frame birunya ini Pak, betul. Oh, oke. Nah ini pun nggak bisa di custom dari aftermarket ya Pak. Oke. Mesti dari kita. Oke. Kurang lebih seperti itu. Nah perkuatan ini yang agak krusial nih. Biasanya orang malas order ini karena udah pasti kuat. Nah ini yang betul, dia di bawah ya? Di bawah, dia ditaruh di bawah. Di bawah ya? Betul. Oh ini untuk flashnya? Yes, betul. Udah satu paket ya Pak? Udah satu paket. Kalau Sensi Arena biasanya langsung satu paket. Dan itemnya sih sebenarnya bukan yang ini Bu. Namanya kan kalau ini kan Rapid SL. Kita punya satu item baru juga khusus untuk Sensi Arena, namanya Rapid SLX. Jadi frame ini nanti ke depannya jika si user udah nggak mau gunakan Sensi Arena, jika seandainya terjadi renovasi atau si user bosen nih dengan model kloset yang terlalu simple, saya mau yang sedikit kotak dong, atau modelnya out of the box, dia mau ganti klosetnya, dia nggak perlu ganti dalamnya. Oh iya. Jadi satu frame untuk semua jenis toilet, bahkan untuk toilet non-Grohe seperti itu. Kalau untuk ininya Pak, jarak dari lantainya, kalau untuk wall hang itu Bapak ada panduannya nggak? Pada dasarnya sebenarnya tidak ada panduan khusus, asalkan untuk penggunaan normal Bu, jarak dari lid ini, tempat duduk, hingga ke lantai, itu defaultnya 40 cm. Oh, 40 seperti orang duduk standar biasa ya? Iya, seperti orang duduk standar biasa. Namun kalau untuk disabled, untuk area-area tertentu yang untuk lansia atau area disabled, itu biasanya di up 5 cm sih Bu. Jadi 45. Supaya lebih mudah. Supaya lebih mudah ketika bangun. Ya. Oke. Pak, sama ini Pak, kalau untuk wall hang nih, saya suka dengar kalau misalnya wall hang itu sebenarnya direkomendasikan nggak sih Pak untuk di publik? Karena ada yang beberapa bilang kalau misalnya di wall hang itu
lebih ada resiko untuk lepasnya. Maksudnya untuk ya jatuh gitu kali ya, karena gitu kan karena kan kita nggak tahu ya orang yang duduk itu seberat apa, terus dia duduknya gimana, ataukah dia berdiri jongkok gitu kan di atasnya. Itu benar nggak Pak? Sebenarnya benar atau enggak masing-masing punya argumen sih Bu. Tapi selama kita installnya dengan tepat dan menggunakan spare part yang memang kita rekomen, kita nggak pernah ketemu problem sama sekali ketika kloset itu jatuh. Kalau pertanyaannya mengenai public area direkomend atau tidak, tentunya saya rekomen. Karena public area yang penting sesimpel mungkin untuk dibersihkan. Oke, itu poin pentingnya berarti ya Pak? Jadi sebenarnya memang kita rekomen untuk public area, dan memang mostly hotel, kayak misalkan di JHL Solitaire, mereka pakai yang wall hang. Mereka pakai yang wall hang untuk public area. Nah, berarti Pak, untuk pemilihan sebenarnya, kan Bapak ada 2 versi nih, wall hang sama yang standing. Betul. Nah, berarti ada plus minusnya nggak sih Pak, antara 2 ini, atau memang itu selera aja? Balik ke selera sih Bu, kembali lagi. Wall hang bagus untuk public area, karena dia lebih clean, lebih mudah untuk dibersihkan ketika ada maintenance, proses maintenance. Namun tentunya dengan harga yang sedikit lebih mahal, karena dia nggak cuman beli klosetnya aja, dia pasti harus beli frame-nya, flush plate-nya, dan komponen-komponen lain Bu. Kalau yang modelnya floor standing, dia hanya beli klosetnya aja. Ini biasa ya Pak, pipanya di bawah gitu ya? Pipanya di bawah. Jarak pipanya dari dinding sampai ke as pembuangan 305 mm. 30 cm. 30,5 cm, betul. Standarnya internasional sih Bu. Yang mengenai features, saya rasa saya perlu highlight sedikit yang di area sini Bu. Namanya Aqua Ceramic. Jadi Aqua Ceramic ini sendiri merupakan sebuah lapisan coating yang khusus diciptakan oleh Lixil, khusus untuk bowl-nya kloset. Lapisan ini bikin si bowl-nya si kloset itu sifatnya hydrophilic. Hydrophilic maksudnya adalah menarik air. Jadi si lapisan bowl-nya ini dibuat glazurnya itu sangat-sangat flat, sehingga material apapun tidak akan bisa nempel terlalu lama. Ya berarti dia ini dong Pak, kemungkinan buat bercak-bercak gitu juga sangat kecil ya? Tidak bisa bercak Bu, karena ketika tidak bisa bercak. Jadi kan kalau toilet kita kan di rumah lah atau di kantor, itu kan selalu biasanya kalau ada lapisan di ada bowl kloset, tempat di mana water levelnya berada itu kan biasanya kan selalu ada menguning gitu Bu. Iya. Nah, kuning-kuning itu tidak akan terjadi di lapisan toilet yang punya aqua ceramic. Kenapa begitu? Karena nggak akan ada material apapun yang bisa nempel terlalu lama, tadi saya bilang. Ya, berarti udah bagus ya Pak. Berarti untuk lebih maintenance less banget ya, lebih baik. Betul. Dan warranty-nya untuk aqua ceramicnya si Grohe Sensi Arena itu 100 tahun lamanya Bu. Wow, lama banget Pak. Iya. Jadi 100 tahun ini dengan asumsi 70.000 kali pembersihan ya Bu. Misalnya kita ya 70.000 kali. Misalkan kita bersihin klosetnya seminggu satu kali, berarti kan setahun 52. Ya, sampai 70.000 kali dia bersihkan, lapisan aqua ceramic ini akan tetap stay. Wow. Itu kalau sekali. Dan pembersihannya itu pakai bahan kimia lagi nggak sih Pak? Atau cuma cukup dengan air aja disemprot kayak gitu Pak? Cukup dengan air saja, tapi air hangat ya Bu. Oh, oke. Ya, jadi tuh, jangan gunakan chemical apapun. Bisa merusak ya? Ya, justru dia malah merusak si lapisan aqua ceramic ini. Khawatirnya adalah justru kan lapisan aqua ceramic ini yang diperlukan untuk dia bikin sifat hidrofiliknya kan. Kalau seandainya ini hilang, ya pupus sudah fitur itu. Berarti ini juga yang membuat dia antibakteri Pak?
Atau beda lagi? Kalau antibakteri memang berbeda, Bu. Antibakterinya itu ada di seluruh lapisan coating di atas dan di bawah body. Lapisan aquaceramic? Aquaceramic itu di dalam bowl. Oh, di dalam bowl-nya aja. Kalau yang di luar? Kalau yang di luar namanya hyperclean. Oh, memang beda coating berarti ya, Pak? Memang berbeda coating, betul. Karena memang tidak diperlukan lapisan aquaceramic di luar, Bu. Karena sebenarnya yang sangat major untuk di luar adalah bakterinya. Ya betul. Hyperclean kita sendiri sudah disertified Siakokin. Jadi sudah pasti 99% itu bakteri tidak bisa bereproduksi di lapisan keramiknya. Dia akan mati sendiri maksudnya, Pak? Dia akan mati sendiri dalam waktu 24 jam. Oh. Seperti itu. Ya, berarti masih antibakteri ya? Belum antivirus ya? Belum. Tapi untuk menjawab antivirusnya, kita punya teknologi namanya plasma cluster, Bu, di dalamnya. Oh, apa tuh, Pak? Jadi secara konstan dalam 24 jam satu kali, si Sensia Arena ini akan menyemprot si ion plasma clusternya untuk membuat si lapisan untuk membuat area di sekitar klosetnya menjadi clean. Nah, si plasma cluster ini sebenarnya bukan kita yang invent. Plasma cluster ini kita adopt dari brand lain, brand AC. Mungkin gak enak saya sebut brandnya, tapi brand AC, dan sudah terbukti menangkal COVID SARS 2002. Oh gitu. Ini tercertified. Walaupun COVID-19 kita belum adakan research lagi sih, Bu. Tapi yang SARS, yang kalau nggak salah 2004 atau 2004, itu sudah tercertified mengurangi resiko virus tersebut. Si plasma cluster yang kita gunakan. Berarti dia lebih ke dalamnya ya, Pak? Lebih ke dalamnya dan sekitar body closet. Cuman di sana. Walaupun dengan keadaan terbuka? Walaupun dalam keadaan terbuka, betul. Satu kali, satu hari, dia akan semprot si plasma cluster ini. Bisa diatur berarti waktunya ya, Pak? Jamnya yang bisa diatur. Tapi kalau mau 2 kali sehari misalkan bisa atau enggak, belum bisa, Bu. Iya. Oke, berarti kalau habis, Pak, isi lagi atau gimana? Harus ada komponen yang diganti, Bu. Nah, mengenai komponen yang diganti ini, masa expirednya itu dalam 7 tahun satu kali. Lama ya? Lumayan. Aman berarti. Lumayan lama. Cukup. Bisa lupa sih. Iya, Pak, lupa gimana? Ya, nggak ada notifikasi khusus sih, Bu, kalau ini jujur aja. Dari displaynya, nggak menunjukkan apakah si tangkinya si plasma cluster ini sudah penuh atau tidak. Iya. Mungkin kalau saya bisa rekomen 4 atau 5 tahun sekali aja ganti. Oke, Pak, kalau teknologi, Pak, ini kan biasanya suka timbul bau tidak sedap ya, Pak, dari kloset. Betul. Nah, kalau ini ada teknologi khusus nggak, Pak, yang mengahan itulah? Ada, Bu. Jadi kita ada teknologi namanya odor absorption di sebelah sini. Si odor absorption ini bekerjanya adalah dia membentuk sebuah aliran udara, arus udara yang mengarahnya ke bagian belakang si bowl-nya. Nah, arus udara ini akan secara otomatis terfilter di suction. Ada sejenis kayak exhaust kecilnya. Exhaust kecilnya ini pakai filternya dari karbon. Nah, jadi bau di dalam bowl itu akan secara otomatis terhisap ke karbon filternya tersebut. Karbon filter ini juga 7 tahun satu kali gantinya. Oke, berarti dia bukannya dari desain ya. Biasa kan orang ada yang suka desainnya lah dibuat supaya nggak naik ke atas. Kalau ini dari ada suction. Kalau ini memang dia ada ciptakan exhaust kecil di bagian belakang bowl. Oke, berarti canggih banget ya, Pak. Bener-bener banyak banget fiturnya. Lumayan lengkap. Selain itu juga kita punya, kan ini bisa dikonek dengan handphone, dengan Android ataupun iOS. Si user juga bisa ciptakan profile memory.
Jadi misalkan let's say satu rumah yang pakai ada 4 orang, papa, mama, anak 2, masing-masing suka kehangatan air tertentu nih, atau modul spray tertentu yang dia mau ketika dia gunakan. Itu semuanya bisa di save lewat profile memori baik dari remote maupun dari handphone masing-masing user. Oh, nanti tinggal play aja, Pak? Nanti tinggal di on aja presetnya, seperti itu. Oh, canggih ya. Jadi sangat-sangat personal sifatnya. Mbak Frisil, saya mau bantu nanya-nanya lagi ya. Ini saya tertarik sama yang heaternya itu, Pak Kevin. Berarti heaternya itu udah dalam satu body seat covernya. Seat covernya ini ya Pak ya, nggak perlu harus maksudnya terhubung dengan pipa heater kayak tidak. Oke. Tidak. Jadi udah di dalam modul ini sih Pak. Oke. Dan itu pun bisa kita setting sesuai dengan keinginan berarti Pak? Betul. Kita bisa setting hampir tidak ada heat, jadi lumayan dingin tapi sedikit hangat, ataupun sampai hangat banget. Dari temperaturnya sendiri sih, kalau tadi ada saya catat, dari antara 28 derajat hingga 36 derajat Celcius tingkat kehangatannya. Berarti semua pakai listrik, Pak? Gimana? Semuanya mengandalkan listrik ya? Listrik, betul. Power yang dibutuhkan jika dalam keadaan standby itu hampir tidak ada, 0, sekian watt. Tapi dalam keadaan full, semua fitur menyala, termasuk sampai ke heatseat-nya dan yang lain-lain, sampai ke lagunya, itu 1300 watt totalnya. Oh, 1300 lumayan juga ya, Pak? Yes, lumayan. Kalau mati lampu gimana, Pak? Kalau mati lampu mati juga fitur-fiturnya? Mati juga semua features-nya, mati juga. Tapi untuk emergency, dalam keadaan emergency, di toilet floor standing ini kan sebenarnya kan tidak ada tangkinya nih Bu, harusnya ya. Harusnya dalam keadaan mati lampu, dia mati begitu aja tanpa bisa di-flush, seharusnya. Tapi dia sebenarnya punya tank kecil di belakang sini yang selalu ter-refill seiring waktu ketika pemakaian, ketika listrik menyala. Dan ketika listrik mati, kita bisa override lewat katup yang di belakang sini, di atasnya bisa dibuka, dan kita bisa flush 1 kali. Oh, jadi khusus yang standing, Pak? Ini yang untuk floor standing. Kalau untuk yang wall hang, saya rasa nggak ada masalah karena kan tangki air di belakang tembok, di dalam temboknya kan tetap ada. Ya, cuma fitur-fitur aja ya, Pak, yang mati ya. Fitur-fitur aja yang mati dan tidak bisa digunakan. Oke. Tapi saya rasa idealnya kalau kita bisa beli toilet ini seharusnya genset harusnya ready sih. Betul. Iya, logikanya gitu sih, Pak. Iya. Tetap ada. Seperti itu. Oke. Tadi Bapak ini nih ada sebut tentang lampu, tentang lagu, Pak. Ini bisa minta lagu juga, Pak? Ada lagunya juga. Jadi toilet ini pada dasarnya sih sebenarnya tidak memfasilitasi penggunaan musik custom. Tapi cuman ada 25 musik poliponik biasa yang sifatnya lebih ke arah relaksasi. Tujuannya sih sebenarnya bukan buat dengerin musik terus sambil ketiduran di atas kloset sebenarnya. Tapi fungsinya lebih ke arah nutupin suara-suara tertentu yang mungkin terdengar ketika penggunaan si kloset ini. Oh iya, betul Pak. Kan ada kadang-kadang bom kecil, bom besar. Oke, iya betul. Jadi lagu-lagu ini yang mungkin akan sedikit menyarukan si suara-suara itu sih Bu. Jadi sifatnya lebih ke preset, sudah ditetapkan dari pabrik lagu seperti itu, tapi tidak bisa di custom. Dan kadang-kadang ada customer saya yang tanya, bisa nggak saya konekin ke Spotify saya atau apa gitu. Ya sebenarnya sih nggak bisa, belum bisa ke arah sana. Tapi cuma untuk nutupin suara yang ada sih Bu. Ya, berarti ada speakernya ya Pak di dalam sini ya? Ada speakernya, tentunya ada di balik si kloset ini. Selain lagu, dia juga punya lampu yang kalau malam-malam bisa sangat berguna untuk nemuin di mana kloset kita, ngarahinnya kemana. Ya.
lumayan penting untuk night light. Selain itu ada fitur UV-nya. Jadi sangat-sangat lengkap. Sangat-sangat lengkap. Oke. Untuk ini Pak, konsumsi airnya berapa Pak? Konsumsi air untuk flash? Oh, untuk flash. Untuk flash versi yang wall hang itu 3,5 sampai 3,5 dan 5 liter. Untuk yang floor standing 3 dan 4,5. Lebih besar ya? Lebih kecil yang floor standing. Maksimumnya kan yang wall hang 5 liter. Ya. Oke, jadi lumayan ini ya. Termasuk cukup green sih, karena ya, pada umumnya kan biasanya kan standar 3 dan 6 ya, kalau saya nggak salah. Iya. 3 dan 6. Saya coba kasih contoh beberapa visualnya produk Grohe-nya ketika terpasang ya Bu. Iya Pak. Sebagai gambaran, siapa tahu ada inspirasi dari teman-teman ketika menggunakan. Jadi kalau teman-teman lihat di sini sangat-sangat simple. Mirip seperti kloset manual tanpa ada teknologi di dalamnya. Seolah terkesan sangat-sangat sederhana, tradisional dan simple. Ada remote di sebelah sini, terkonek dengan Bluetooth, jadi bisa dipasang dimanapun selama jangkauannya 10 meter. Oke. Bisa dipindah juga? Bisa dipindah juga. Ini bahkan bisa dibawa. Ya, bisa dibawa. Tapi di bodinya sendiri terus ada fitur remote itu nggak sih Pak? Kalau gimana Pak Bayu? Di kloset itu sendiri itu ada fitur-fiturnya yang ada di remote itu nggak Pak? Hanya pengoperasian nozzle saja. Jadi kalau kita mau cebok, dia ada plus dan minusnya di sebelah kiri. Oke. Tapi untuk flushing tidak bisa. Udah otomatis ya Pak ya soalnya ya Pak ya? Udah otomatis. Untuk flushing, begitu dia tinggalin kloset ini, dia akan nge-flush sendiri. Oke. Ya. Lalu untuk wall hang kita juga bisa padu-padankan dengan berbagai aksesoris lain dengan special finish, sama seperti fitting Grohe dan yang lainnya. Ini masih di wall hang. Dan ada yang floor standing seperti ini. Perlu saya note juga untuk floor standing, dia memang tidak bisa, sementara ini memang tidak bisa flat sekali ya Bu. Nempel maksudnya. Menempel ke dinding. Memang pasti ada gap. Memang pasti ada gap, terutama untuk maintenance. Berapa senti Pak? Sekitar 3 sampai 4,5 senti. Oke, 3 sampai 5 ya. Iya. 3 jari lah Bu, kurang lebih. Ya nggak ya, oke lah. Pak, itu dia lebarnya berapa Pak sama panjangnya? Dimensinya? Ya, dimensinya. Ini kurang lebih, coba saya buka aja Bu, sorry. Nah itu yang mau saya juga tanya tadi tuh sebetulnya Pak Kevin, karena Dimension. Ini kan pasti dijual nggak hanya di Indonesia juga kan Pak, pasti di Eropa dijual kan Pak ya, dan biasanya kan orang bule gede-gede tuh Pak. Dan pertanyaan saya untuk di produk ini, untuk di Sensia ini ada ukurannya nggak sih Pak? Ukuran memang sudah dari pabriknya Pak, jadi memang kita satu ukuran semuanya, baik dari market Eropa, Amerika maupun Asia, semuanya satu ukuran sih Pak. Oke. Cuma mungkin tinggi penempatannya aja mungkin yang di-adjust ya Pak ya? Tidak juga. Sendiri. Oh tidak juga, juga sama ya? Tinggi sama dari sananya. Untuk lebarnya itu 377, panjangnya sampai 675 dan tingginya 420 hingga ke total seat covernya. Oke, berarti sekitar 37, 38 lah ya kali 675. Oke. Ini yang lebih besarnya ya, karena floor standing memang dia sedikit lebih bulky daripada yang wall hang. Kalau wall hang kan dia bagian bawahnya sedikit lebih terpangkas nih. Iya.
Perlu saya share juga bahwa kita selalu dual nozzle, Pak Bu. Jadi nozzle yang kita provide di dalam toilet kita itu selalu untuk pria dan wanita secara terpisah. Kita sebutnya lady shower dan rear spray. Selalu ada 2 shower yang berbeda. Kiri kanan atau tetap satu Pak maksudnya? Kiri kanan. Kiri kanan ya. Jadi 2 kiri nozzle kanan. seperti ini. Oke. Jadi untuk cewek biasa kan arahnya dengan apa yang cowok butuhkan kan tentunya berbeda. Dan tingkat ketajaman airnya pun berbeda. Kalau cewek biasanya dia lebih soft, lebih bubbly airnya. Kalau cowok lebih direct. Keren ya. Segitunya ya, airnya pun diperhatikan ya pengeluaran nozzle-nya. Tapi dua fasilitas ini bisa digunakan juga kan Pak? Maksudnya bisa. Toilet klosetnya ini nggak sebegitu pinter tahu yang duduk itu cewek atau cowok juga kan Pak? Oh tidak. Tinggal pilih. Jadi cowok bisa pakai spray cewek, cewek pun bisa pakai spray cowok tentunya. Dan secara spray kita juga nggak cuman asal keluar air aja, tapi yang pertama airnya pasti dicampur dengan udara, jadi bubbly keluarnya, tidak tajam di kulit ketika digunakan. Dan punya 2 fitur, yang pertama namanya oscillating spray, Pak dan Bu. Yang kedua namanya massage spray. Kalau oscillating, jadi seperti yang tadi saya bilang, kita nggak perlu adjust posisi duduk kita, tapi si nozzle yang akan adjust dengan sendirinya. Jadi ketika kita on si fiturnya si oscillating ini, dia akan secara konsisten maju dan mundurin lokasi tembak si spraynya. Jadi si nozzle ini yang akan bergerak maju dan mundur menyiram semua area yang diperlukan. Kalau massage spray yang di sebelah kanan, airnya akan secara konsisten dibuat berdenyut. Jadi tekanannya kuat, lalu melemah, lalu kuat lagi, melemah. Jadi sifatnya kayak berdenyut. Dan semua nozzle ini itu dia selalu dibersihkan sebelum dan sesudah penggunaan ya Bu. Jadi sebelum dipakai, air secara otomatis akan membilas semua lapisan si nozzle ini sebelum keluar. Begitu keluar, dia akan menyemprot seperti sebagaimana fungsinya. Lalu ketika selesai penggunaan, ketika kita sudah stop, pelan-pelan sebelum dia masuk, air akan secara otomatis menyapu semua area nozzle sehingga semuanya pasti terbilas. Jadi bersih ya Pak? Lebih bersih ya. Nozzle-nya sendiri itu sudah ada antibakterianya. Cover nozzle-nya pun sudah ada antibakteria. Dan jika masih kurang bersih, spray head-nya bisa dicopot jika diperlukan. Dan kita bisa cuci secara terpisah. Cara nyopotnya cukup mudah Pak? Maksudnya tinggal copot gitu aja? Tinggal ditarik aja. Jadi kayak ada seal, karet kecil gitu, tinggal dioglek dikit dia akan copot. Kita mau rendam air panas atau apa, setelah dibersihkan kita bisa taruh balik, pasang lagi. Sangat-sangat mudah untuk digunakan. Dan keseluruhan modul ini pun juga bisa dicopot seat covernya, dan lapisan keramik toilet bisa dibersihkan secara merata semuanya, tinggal dipasang aja. Hanya perlu one button untuk mencabut si seat cover ini. Oh, dia ada buttonnya gitu ya? Betul. Jadi maintenance-nya sangat-sangat less, sangat-sangat sedikit sekali hal yang perlu dilakukan untuk maintain kita punya closet seperti itu. Oke. Kebetulan di sini Pak Hendra juga sudah angkat tangan. Mungkin Pak Hendra mau bertanya langsung ke Pak Kevin. Silakan Pak Hendra. Pak Kevin mau tanya sedikit ya. Bapak tadi kasih cerita bahwa di sini flashing itu pakai apa power itu ya Pak ya? Power plus gitu ya Pak? Iya. Dia tuh bagaimana Pak kerjanya Pak? Dia pakai pompa atau gimana? Bukan Pak. Jadi kalau secara flushing kita sudah mengadopsi konsep triple vortex Pak. Triple vortex ini pada dasarnya adalah menciptakan pusaran air
yang begitu berjalan, dia akan secara otomatis menghisap semua material apapun yang ikut di dalam vortexnya, Pak, dalam pusarannya. Kenapa triple? Karena 3 sumber air yang berbeda. Jadi ada 3 lubang besar di bagian bawah rim si bowl. Itu 3-tiganya nyembur air untuk menciptakan sebuah vortex atau pusaran yang kuat, Pak. Berairnya tetap yang kapasitas dari tangkinya itu ya? Betul. Debit airnya tetap didasarkan dari tangki atau dari suplai air utamanya. Tidak ada pompa tambahan. Saya pikir dia jedot selain dari tangki, dia bisa ngisap juga air dari pipa yang ada gitu. Betul. Dari 3 pusaran itu, Pak. Dari 3 sumber air itu, Pak. Jadi, pertanyaan terakhir, Pak. Berapa duit? Nah, ini dia. Ketahuan Pak, kalau udah nanya harga berarti ada proyeknya nih, Pak. Amin. Atau mau dipakai pribadi mungkin, Pak. Oke, harga untuk yang wall hang, Pak, itu price list retail tanpa diskon 87 juta. Untuk floor standing belum diskon. 107 juta. 107 juta. Ya, floor standing yang berdiri. Oh, lebih mahal ya justru, Pak? Floor standing lebih mahal karena Bapak Ibu cuma tinggal beli klosetnya aja. Semuanya udah include di dalamnya. Kalau wall hang, Ibu tetap harus beli frame, flush plate, ada komponen-komponen tambahan lagi yang lain. Kalau di total lebih mahal justru ya? Kalau di total, biasa wall hang lebih mahal. Nah, Jadi kalau project discount, Pak, biasanya kita start dari 50%. Wow. Startnya ya. Besar, Pak. Ada minimalnya nggak, Pak? Berapa unit gitu? Untuk project, selama itu kategorinya hotel atau apartemen, biasanya sih tidak ada. Tapi untuk pengantaran barang, kita shipment ke project, biasanya kita start dari 150 juta, Bu. Bisa diisi oleh item apapun. Baik Grohe, maupun American Standard, maupun INEX. Seperti itu. Sebelum pajak ya Pak, harga yang tadi. saya rasa saya harus mention itu, takutnya ada miss di sananya. Sini selamat siang Pak Iwan, terima kasih pertanyaannya Pak. Pak Iwan menanyakan, siang Pak Kevin, dari desain Grohe bagus dan mengikuti desain masa kini. Bagaimana dengan spare part-nya? Apakah mudah didapat? Dan untuk antibakteri, apakah sudah ada sertifikatnya, Pak? Pertanyaan dari Pak Iwan. Silakan Pak Kevin. Langsung saya jawab. Ya. Oke. Jadi untuk spare part seperti yang tadi saya sampaikan, dari tahun kita menyatakan sebuah barang akan prune atau discontinue, kita masih punya spare waktu atau si consumer bisa order lagi selama 10-15 tahun berikutnya. Jadi sementara ini belum ada announcement apapun mengenai Sensia akan discontinue, tapi asumsikan misalkan Sensia akan discontinue tahun 2030 nanti, berarti customer masih bisa order sampai 2045. Jadi 15 tahun maksimum dari tahun di mana kita adakan announcement bahwa satu produk akan discontinue, kita tetap masih bisa order. Jadi ketersediaan spare part secara internasional dijamin oleh Grohe. Mengenai akses atas spare part tersebut, tentunya kita punya beberapa distributor yang bisa diakses oleh si consumer. Kita punya total ada 4 distributor dan masing-masing tempat belinya di mana kita bisa tetap order spare part tersebut jika dibutuhkan. Seperti itu. Berarti cukup aman ya Pak ya, maksudnya ketersediaan. Itu jenis spare part-nya dari semua yang ada di dalam Sensia ini Pak? Semua, termasuk misalkan ada satu komponen relay yang rusak, let's say. Si customer tetap bisa beli komponen yang rusak tersebut jika masa garansinya tentunya sudah habis. Oke. Para donor menanyakan untuk instalasi plumbing untuk produk ini apakah sama dengan kloset yang lain?
atau punya spesifikasi khusus untuk produk ini, Pak? Misal ukuran pipa dan jenis pipa yang dipakai. Gitu. Sebenarnya sih saya kurang bisa menjawab mengenai teknikalnya Pak Ronald. Namun yang saya pahami bahwa instalasi plumbing dari Sensia Arena itu selalu menggunakan standar internasional, Pak. Which means sama dengan spesifik produk toilet pada umumnya. Raf ini yang ada di kloset ini untuk versi yang floor standing adalah 305 mm. Jadi sangat mudah dicari secara standar, dan pipa yang dipakai tetap 4 inch seperti biasa, Pak. Yang perlu disiapkan hanya supply listrik outlet untuk market Indonesia kan 220 volt. Dan tentunya limit watt yang cukup untuk properti Pak Ronald. Selebihnya saya rasa nggak perlu ada adjustment tertentu. Hanya untuk sebagai informasi, jika memang ada pemasangan untuk produk apapun, baik dari Grohe, American Standard, ataupun INEX, kalau bisa, sebisa mungkin, tolong infokan ke kami, untuk kami bisa bantu supervisi ke lapangan. Karena supervisi itu free, supervisi itu nggak bayar. Selama kita bisa bantu lihat, bantu review pemasangannya, saya rasa masalah akan chance untuk projectnya bermasalah akan kita bisa tekan bersama gitu loh, Pak. Okay. Karena ini free supervisinya, saya rasa nggak ada ruginya untuk installer juga undang kita hanya sekedar untuk datang dan kasih advice apa yang seharusnya disiapkan sebelum memasang barang A, B, C dari Grohe seperti itu. Katalog di sini sudah ada berbagai macam varian produk material building, sudah kita klasifikasikan dari kategori arsitek interior, sipil, sampai dengan MEP. Contoh misalnya kita ingin mendapatkan informasi mengenai spesifikasi varian produk sanitary gitu. Kita tinggal klik masuk ke dalam kategori arsitek interior, di sini nanti kita masuk ke subkategori sanitary, dan nanti langsung akan track up di dalam halaman subkategori sanitary berbagai macam varian sanitary yang ada di dalam katalog Pro. Jadi di sini kita tinggal masuk sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita masuk ke dalam halaman Grohe di sini, jadi nanti akan langsung berpindah ke halamannya Grohe. Jadi kita di sini bisa tahu Grohe itu dari mana sih, apa aja, dan kantornya di mana, dan kalau ingin menghubungi Grohe itu ke siapa, di sini sudah ada supportnya dari Grohe. Kita bisa klik di sini seperti nama Pak Yabes. Di sini ini adalah PIC dari Grohe. Jadi kita bisa, nggak perlu lagi harus cek Google gitu nomor Grohe di mana sih. Yang ada biasanya akan hanya menemukan nomor kantor tanpa menemukan PIC-nya. Nah, biasanya sebagai konsultan, terutama arsitek atau interior, agak males ya kalau dihubungi ke receptionist. Jadi lebih baik ketemunya hubungi langsung ke PIC-nya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Kevin dari Grohe, dan juga terima kasih kepada Mbak Frisil yang mewakili rekan-rekan konsultan yang sudah membantu mengulas produk dari Grohe, yaitu Sensia Arena. Dan terima kasih juga kepada partisipan yang sudah hadir acara Product of the Week hari ini. Dan terima kasih juga kepada para partisipan yang sudah mengikuti acara Pro Quiz dari Katalog Pro. Dan nantikan acara Katalog Pro lainnya setiap hari Rabu jam 2 siang ada Product of the Week, kemudian hari Jumat jam 3 siang ada Pro Talks. Jadi jangan lupa untuk saksikan program-program dari Katalog Pro lainnya. Sampai jumpa, selamat sore, tetap sehat, tetap produktif, dan tetap kreatif. Selamat sore, sampai jumpa. Go Pro with Katalog Pro. Terima kasih. Terima kasih.